Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله
إلا الله. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah ini khatib mengajak kita semua, khususnya hadir khatib secara pribadi dan para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu takwa yang dapat mengantarkan kita ke tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa azzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Di dalam banyak kitab tafsir dikatakan bahwa ayat ini mengandung perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam telah selesai membangun kembali Ka'bah, Allah memerintahkan kepadanya, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Maka Ibrahim alaihissalam menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, apakah suaraku akan sampai kepada mereka? Allah berkata lagi, serulah mereka
aku akan menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim AS naik ke atas bukit Abu Qubais, lalu mengucapkan dengan suara yang keras, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah benar-benar telah memerintahkan kepadamu sekalian untuk mengunjungi rumah ini, supaya dia memberikan kepadamu surga dan melindungi kamu semua dari azab neraka. Karena itu, tunaikanlah olehmu ibadah haji itu. Maka suara itu dikenal dan didengar oleh semua makhluk Allah yang ada di muka bumi, termasuk didengar pula oleh mereka yang masih berada di dalam tulang sulbi laki-laki dan mereka yang masih berada di dalam rahim perempuan. Lalu mereka semua menjawab, labbaik Allahumma labbaik, kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah asal mula perintah haji untuk ditunaikan oleh orang-orang yang beriman. Dan kemudian dilanjutkan sebagai kewajiban bagi umatnya Nabi Muhammad SAW yang ibadah haji ditempatkan sebagai rukun Islam yang kelima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu rukun terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di padang Arafah. Wukuf adalah rukun haji yang terpenting dan niscaya. Bahkan Rasul bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Melalui wukuf di padang Arafah, Allah SWT hendak mempertontonkan kepada dunia tentang ajaran persamaan di dalam Islam. Wukuf di padang Arafah adalah drama egalitarisme dalam Islam yang amat menakjubkan. Drama persamaan dalam Islam yang amat sangat menakjubkan. Manusia sama, tidak berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu tidak boleh ada manusia yang merasa superior, dan juga tidak ada yang diizinkan menjadi inferior. Pada waktu wukuf di padang Arafah, semua orang yang menunaikan ibadah haji harus melepaskan busana resmi dan pakaian sehari-hari yang biasa dikenakannya, untuk diganti dengan pakaian ihram, yakni 2 helai kain seperti kain kafan yang biasanya dikenakan oleh orang mati. Pakaian sehari-hari mesti dilepaskan. Mengapa? Karena pakaian sehari-hari yang biasa dikenakan oleh manusia seringkali menutupi dari watak asli manusia.
Pakaian sehari-hari itu melambangkan status tertentu, mengandung perbedaan tertentu. Pakaian sehari-hari, apalagi pakaian resmi, tanpa kita sadari telah menciptakan batas palsu yang berpotensi untuk melahirkan perbedaan kelas di antara umat manusia. Bahkan tidak jarang dengan pakaian itu muncul perpecahan di antara sesama manusia. Ketahuilah, setiap perbedaan melahirkan diskriminasi. Dari diskriminasi itu timbullah konsep aku, bukan kita. Aku seringkali dipergunakan dalam konteks-konteks seperti rasku, bangsaku, suku bangsaku, asal muasalku, kelasku, kelompokku, organisasiku, partaiku, golonganku, dan bukan aku sebagai manusia. Maka syarat sahnya haji menyatakan, kini lepaskanlah pakaianmu dan tinggalkan di miqat, lalu kenakanlah pakaian ihram yang menyerupai kain kafan itu, dua helai kain putih yang sangat sederhana. Yang engkau kenakan adalah pakaian yang sama dengan yang dikenakan oleh orang-orang yang lain. Maka saksikanlah betapa keseragaman yang terjadi. Jadilah sebuah partikel dan ikutilah masa. Laksana setetes air, masuklah engkau ke dalam samudra. Jangan tinggi hati, karena engkau di sini, di Arafah dan di kota suci ini bukan sedang mengunjungi seorang manusia, tetapi berendah hatilah karena engkau hendak mengunjungi Allah yang maha tinggi dan maha besar. Hendaklah engkau menjadi manusia yang menyadari kefanaannya, atau menjadi manusia fana yang menyadari eksistensinya. Lihatlah sebuah keseragaman yang serba putih, sama semuanya, di suatu hamparan padang Arafah yang amat luas itu. Seolah-olah di padang Arafah itu seluruh penghuni bumi berhimpun dalam kemah-kemah putih yang terhampar dari kaki langit yang satu ke kaki langit yang lain, di mana perbedaan hampir-hampir tidak ada lagi. Tidak ada diskriminasi karena perbedaan ras, perbedaan jenis kelamin, perbedaan status, dan perbedaan kelas sosial. Wukuf yang merupakan rukun terpenting daripada haji adalah drama persamaan yang dijunjung tinggi di dalam ajaran agama Islam, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita lupakan, sering dilupakan oleh orang-orang yang mengaku muslim. Di padang Arafah itu, di hari Arafah itu, Rasulullah SAW pada tanggal 9 Zulhijjah pada tahun ke-10 setelah hijrah, beliau menyampaikan khutbah wada yang sangat terkenal di dalam sejarah Islam. Sebuah khutbah yang syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Khutbah itu adalah pidato kemanusiaan sejagat
atau dalam istilah sekarang bisa disebut sebagai pidato HAM pertama di dalam sejarah Islam. Pidato yang isinya mengajak kita semua untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Di dalam salah satu bagian khutbahnya, Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha wa satulquna rabbakum fasayas'alukum an a'malikum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu darah dan harta sesamamu serta kehormatanmu, seperti haramnya harimu ini, haramnya negerimu ini, dan haramnya bulanmu ini, sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu dan akan ditanya segala perbuatanmu. Sungguh sangat meyakinkan bahwa di dalam Islam sesungguhnya darah manusia, harta manusia, kehormatan manusia itu haram. Artinya suci, tidak boleh digugat. Seperti haramnya hari Arafah, haramnya bulan Zulhijjah, dan haramnya tanah suci Mekah. Begitu tinggi harga kehidupan manusia di dalam Islam, sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Al-Quran, siapa yang menyelamatkan hidup seorang manusia, sungguh ia telah menyelamatkan hidup semua manusia. Dan siapa membunuh satu orang manusia karena alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, sama dengan membunuh semua manusia. Maka kalau Nabi mengatakan Al-Hajju Arafah, artinya orang haji harus wukuf di Arafah untuk meresapi dan merenungi nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana dikhutbahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isinya tentang hak asasi manusia dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi kemerdekaan bersyarikat atau berorganisasi, hak berkumpul, hak menyatakan pendapat, hak politik, hak beragama, hak anak, hak perempuan, hak buruh, dan hak-hak yang lain yang melekat pada setiap manusia. Mudah-mudahan kita yang sudah berhaji mampu meresapi nilai-nilai yang sangat tinggi di dalam Islam yang dicontohkan, yang disyariatkan di dalam manasik-manasik haji, terutama wukuf di padang Arafah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, saya ibadallah, usikum wa nafsi
bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama menundukkan jiwa dan raga kita, memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, memohon petunjuk kepada Allah agar kita bisa menjalani hidup ini dalam naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon kepada Allah agar ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma fir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal muttaqin was salihin siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa hajjana wa umratana wa taqabbal kull ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa ridhaka wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.